Mari Bapak Ibu, Saudaraku sekalian, kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Keluaran 6 ayat 1 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku, Tuhan, aku belum menyatakan diriku. Aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Tetapi aku sudah mendengar juga orang-orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir. Dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan, memberikannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel. Tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, "Pergilah menghadap. Katakanlah kepada Fir'aun Raja Mesir bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya." Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, "Orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimanakah mungkin Fir'aun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak petah indah lidahnya." Demikianlah Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun, serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Fir'aun Raja Mesir dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Inilah para kepala kaum keluarga mereka. Anak-anak Ruben, anak sulung Israel, Henok, Palu, Hezron, dan Karmi. Itulah kaum-kaum Ruben. Anak-anak Simeon, Yemuel, Yamin, Ohad, Yakin, Zohar, dan Saul, anak seorang perempuan Kanaan. Itulah kaum-kaum Simeon. Inilah nama anak-anak Lewi menurut urutan kelahirannya. Gerson, Kehat, dan Merari. Umur Lewi 137 tahun. Anak-anak Gerson, Libni, dan Simei menurut kaum mereka. Anak-anak Kehat, Amram, Yizar, Hebron, dan Uziel. Umur Kehat
133 tahun. Anak-anak Merari, Mahli dan Musi. Itulah kaum-kaum Lewi menurut urutannya. Dan Amram mengambil Yokebed, saudara ayahnya, menjadi istrinya, dan perempuan ini melahirkan Harun dan Musa baginya. Umur Amram 137 tahun. Anak-anak Isar, Korah, Nefek, dan Zikri. Anak-anak Uziel, Misael, Elsafan, dan Sitri. Dan Harun mengambil Eliseba, anak perempuan Aminadab, saudara perempuan Nahason, menjadi istrinya. Dan perempuan ini melahirkan baginya Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Anak-anak Korah, Asir, Elkana, dan Abiasaf. Itulah kaum-kaum orang Korah. Eleazar, anak Harun, mengambil salah seorang anak perempuan, Putiel, menjadi istrinya, dan perempuan ini melahirkan Pinehas baginya. Itulah para kepala kaum keluarga orang Lewi menurut kaum mereka. Itulah Harun dan Musa yang diperintahkan Tuhan. Bawalah orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Merekalah yang berbicara kepada Firaun, raja Mesir, supaya mereka membawa orang Israel keluar dari Mesir. Itulah Musa dan Harun. Pada waktu Tuhan berfirman kepada Musa di tanah Mesir, Tuhan berfirman kepadanya, "Akulah Tuhan, katakanlah kepada Firaun, raja Mesir, segala yang kufirmankan kepadamu." Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, "Bukankah aku ini seorang yang tidak petah lidahnya? Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku?" Demikian. Terima kasih Bu Nerliana. Silakan Ibu Sarma. Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 21. Saya membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 10 ayat 1 sampai 21. Beginilah pembacaan firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput.
Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, "Ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia?" Yang lain berkata, "Itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan membelaikan mata orang-orang buta?" Iya, terima kasih Bu Sarma. Silakan Bu Lilis. Yohanes 10 ayat 22 hingga 42 ya Bu. Baik. Tidak lama kemudian tibalah hari raya Pentahbitan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serami Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jika engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberi hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempar engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu,
aku telah berfirman, kamu adalah Allah? Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena aku telah berkata, aku anak Allah. Jika aku tidak melakukan pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau engkau melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap Dia, tapi Ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes membaptis dahulu, lalu Ia tinggal di situ. Dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar. Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terima kasih Bu Lilis. Ya, renungan firman Tuhan hari ini berjudul Kamu adalah Allah. Silakan Pastor Paul. Haleluya, luar biasa firman Tuhan, selalu baru setiap hari bagi kita semua yang mengasihi Tuhan. Sebentar, saya pindah channel dulu ya. Suara saya bagus kan? Apa putus-putus? Bagus. Bagus ya. Karena low bandwidth tadi ya. Apa-apa. Jadi, saudara, tadi kita membaca, ya ada yang menarik ya, dari cerita Musa ini ya. Kamu akan menjadi Allah bagi Firaun. Kamu kujadikan Allah bagi Firaun. Di dalam perjanjian lama ada 3 orang yang disebut Allah, saudara ya. 1, Musa. Kamu kujadikan Allah, Elohim, bagi Firaun. 2, Daud ya, Mazmur 86. Kamu adalah Allah, anak-anak Allah yang maha tinggi. Kemudian Samuel ya. Waktu si Raja Saul pergi ke tukang tenung di Endor, yang suruh manggil rohnya Samuel, terus perempuan ketakutan ya, rohnya Samuel keluar, aku melihat Elohim keluar dari bumi. Itu benernya rohnya Samuel, saudara ya. Karena waktu itu mereka ada di Hades. Kalau sudah di Firdaus nggak bisa diturunin, nggak bisa, saudara ya. Tetapi kamu kan merasakan, tapi kamu nggak bisa nurunin roh, nggak bisa ngeluarin roh ke dunia nyata tuh nggak bisa. Kalau dia sudah di Firdaus ya, saudara ya. Nah, terus saudara, ada 3 ya. Dan kemudian Yesus berkata, akulah Allah, anak-anak Allah yang maha tinggi. Wah, orang Yahudi kejang-kejang, saudara ya, ngamuk, saudara ya. Mereka lupa bahwa Musa, Samuel, Daud pun disebut Allah. Ya, artinya apa, saudara? Nampaknya mereka kebanyakan teori sampai yang tertulis lupa semua. Nah, siapa di sini yang suka debat di YouTube sama sesama orang Kristen? Wah, Trinitas Unitarian, saking semangatnya kebanyakan teori sampai kamu lupa ada ayat-ayat yang sederhana itu kamu lupa semua. Otak kamu cuma isi apa, saudara? Itu sesat sana, saudara, itu bidat sana, bidat. Benda karu-karuan, saudara. Ketika mulai ada perdebatan sesama orang Kristen, ya, saling bidat membidatkan, saya langsung memberi tengah, saudara. Ya, saya memiliki langkah yang kontroversial, beyond tari-tarian. Banyak orang, kemarin kita sudah ya, banyak orang beragama, ya, sehingga dia berdelusi, saudara, tentang Tuhannya. Dia nggak bisa berbuah. Hari ini saya kasih tahu kamu ya, banyak orang debat agama, debat Alkitab, sementara hidupnya nggak berbuah, saudara. Hati-hati. Kalau kamu rajin baca Alkitab, bagus. Amat sangat bagus kamu baca Alkitab. Tetapi kemudian kamu gunakan ayat-ayat tersebut buat nyerang orang lain yang tidak sama dengan kamu, atau buat nyerang pendeta, buat nyerang siapa saja ayat-ayatnya dipakai. Anda senang sekali ketika mendapat ilmu baru dari saya, lalu ayatnya buat nyerang orang lain, sementara Anda sendiri tidak hidup dengan firman itu, saudara. Akibatnya ada kebenaran
yang luar biasa. Ini rahasia besar. Kamu adalah Allah. Kamu adalah Elohim. Kita semua yang lahir baru, maka hidup kita akan dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara. Kalau hidup kita dipenuhi Roh Kudus, maka kita akan apa, saudara? Kita akan menjadi Elohim dengan sendirinya, saudara. Kan Roh Kudus menguasai hidupmu, penuh melimpah sampai tumpah ruah itu ya, urapan itu ya. Kamu ngomong ya, bara davar, saudara, tercipta sesuai dengan perkataanmu, saudara. Syaratnya kamu harus melimpah dengan ruah hakodes, dengan hagia pneuma, dengan Roh Kudus. Kamu harus melimpah, itu syaratnya, nggak ada cara lain. Bagaimana cara melimpah dengan Roh Kudus? Apabila kamu hidup selalu membaca firman Tuhan dan berdiakonia, mengasihi, mengampuni, memberkati, hidup bersahaja, saudara. Ingat-ingat ya kata kuncinya ya, hidup bersahaja. Makanya hindari pendeta-pendeta yang berpakaian parlente, bermewah-mewah. Urapannya palsu, saudara. Mujizatnya palsu. Hati-hati, saudara. Ya. Tetapi Anda, ayo hiduplah sederhana. Iya Pak, mau mewah-mewah gimana Pak, motor aja belum lunas. Oh, belum tentu, saudara. Sederhana itu relatif, ya. Kamu gajinya cuma 4 juta, tapi kamu pengennya handphonenya yang harga 5 juta. Itu nggak sederhana hidupmu, saudara. Gajimu cuma 10 juta, tapi kamu pengennya, ya, laptopnya pakai Apple, ya, pakainya iPad, pakai iPhone 13 yang terakhir. Bajunya harus yang bermerek, ya kan? Wah, kamu nggak hidup sederhana, kopol-kopol kamu, saudara, biar gaji 10 juta juga. Bahkan gajimu 100 miliar pun, ya, penghasilanmu 1 miliar sebulan. Saya itu belajar dari siapa, saudara? Dari donaturnya kursi roda loh itu, saudara. Saya itu matanya sampai melongo saya, saudara. Ya. Donaturnya kursi roda kita itu, hidupnya sederhana sekali, itu miliarder itu, saudara. Punya pabrik segede gaban begitu ya. Tapi hidupnya sederhana. Makan ya makan enak. Kalau pergi makan enak. Namanya orang makan mau seberapa sih, seberapa kuatnya Anda makan. Tapi pakaiannya sederhana. Ya, hotelnya juga sederhana. Saya bangga, saudara ya. Dia ada dalam komunitas kita. Saya bangga sekali. Saya bisa buat cerita sama kalian. Ini orang hidupnya sederhana, saudara. Nggak bermewah. Ini miliarder. Kasih 1000 kursi roda buat kita. Berarti berapa tuh? Kalau satu kursi roda 4 juta saja ya, berarti dia kasih 4 miliar itu buat kita itu, saudara, donasinya tuh. Tapi hidupnya sederhana, bayangin, saudara. Ya, harusnya orang Anda semua yang masih pengen hidup bergaya hidup mewah malu, saudara ya. Ini orang kasih 4 miliar nih buat donasi buat komunitas kita saja, hidupnya sederhana. Hidup sederhana itu bukan Anda terus pakainya compang-camping, enggak. Ya, pakainya yang rapi, disetrika. Ya, rambutnya jangan sampai rambutnya tidak karu-karuan, takut-takutan, sembawut tidak karu-karuan, yang rapi, saudara ya. Tapi hidup sederhana, nggak usah pakai beli yang harus mahal, harus bermerek, nggak usah, saudara. Juga nggak perlu berimitasi, yang biasa saja. Kalau kamu cinta Tuhan sungguh-sungguh, kamu hidup ya mengasihi Tuhan, membaca firman, berdiakonia, jaga hidupmu dalam kekudusan, kamu penuh dengan pengampunan senantiasa, kamu selalu siap melepaskan berkat, mulutmu selalu mengucapkan berkat. Apa yang terjadi, saudara? Maka dengan kesederhanaan, urapan itu real. Nah, saya bolak-balik cerita Pendeta Yahya Silas ya. Orangnya itu sederhana, kemana-mana pakainya putih-putih, saudara ya. Kalau memang dulu saya kan di GPPS, kan wajib putih-putih kalau pelayan Tuhan pendeta itu kan. Kemana-mana putih-putih, saudara, bajunya. Baju putih-putihnya beli di pasar, beli sama saya. Beli putih-putih itu ya, kalau baju, yuk nemenin om, mana ke toko itu beli baju. Murah, saudara ya. Ini buat kamu juga nih, kalau pelayanan. Baju dia murah, nggak ada mereknya. Saya, waktu saya kerja, bajunya selalu eksekutif 99 di Narici, saudara ya. Atau bajunya selalu yang merek. Wah, dia tuh masih beli di pasar, saudara. Ya, beli di pasar, bukan beli di mall. Padahal ini orang kaya, orang tajir melintir di pendetanya ya. Bukan karena sumbangan pendeta jadi jemaat, bukan. Tapi karena memang dia bekerja. Dia dulu dokter kalau nggak salah ya. Kaya raya, saudara. Terus dia kalau datang, ya saudara ya, datang tumpang tangan, hidupnya sederhana. Oh,
Banyak orang pakainya mewah terus kelihatannya urapan. Ini hidupnya sederhana, pakaiannya sederhana, saudara. Suara nyanyi cemblero, saudara. Tapi kalau dia sudah tumpang tangan, bilurnya, wah kalau udah nyanyi begitu, saudara, wah jangan tanya, setan yang jengking, saudara. Serius ya, sepupu saya pernah kerasukan setan ya, gara-gara dia sering ke Gunung Kawi, ya, keluarganya kan. Terus dia rupanya kenapa kesambet gitu ya, saudara ya. Terus dia suka kayak gini, kayak ada sarang laba-laba ya, dia suka gitu-gitu ya. Terus suatu ketika dia ikut kita naik bis rame-rame, kesurupan saudara ya. Dia cuma diam, wah orang panik semua, takut kan, itu tinggi besar sepupu saya, tinggi besar saudara ya. Terus udah diam. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Wah jeblak saudara. Itu cuma dinyanyiin saja jeblak saudara. Itu beneran kita itu ini orang hamba Tuhan sederhana. Jadi urapannya bukan dihasilkan dari barang parlente, dari hidup yang mewah. Naiknya mobilnya Jetstar, saudara, Truntung, pick up, saudara, ya kemana-mana. Tetapi dialah Allah, ya, hurufnya kecil ya, A kecil maksudnya, artinya bukan Allah yang itu, bukan. Tapi karena Roh Kudus menguasai hidupnya, maka Tuhan bilang, ya, kamulah Allah, anak-anak Allah. Maksudnya begitu, Bene Elohim. Karena Bene Elohim kan Elohim sendiri, saudara. Kita ini kalau dibilang anak-anak Allah, berarti kamu itu Allah sendiri, saudara. Makanya disebut Bene Elohim. Ya. Kalau bilang anak manusia, manusia. Ya. Oh, Yesus manusia, tapi dia anak manusia. Kamu adalah manusia dengan roh Allah di dalam kamu. Makanya kamu disebut anak Allah. Kamu adalah anak manusia. Kita ini manusia biasa semua. Ya. Tetapi karena roh Allah berkuasa atas hidup kita, maka yang terjadi adalah apa? Saudara? Kuasa Allah itu sempurna dalam hidup. Saudara pengen hidupmu berkuasa, saudara? Satu, hiduplah sederhana. Jangan muluk-muluk pengenanmu, saudara. Saya pengen jalan-jalan ke Bali bintang 5, naik Star Cruise, segala macam, enggak usah. Enggak usah kamu pikirkan itu. Ya, kamu enggak usah pergi naik Star Cruise, saudara ya. Kamu jalan-jalan naik mobil, kamu yang tinggal di Kalimantan, kamu di situ lautnya itu indah, saudara ya. Yang penting kamu tahu di Pulau Bangka itu dulu saya di Sumatera itu ya, lautnya indah, saudara. Di Belitung dulu ya. Banyak sekali Indonesia itu kekayaan yang indah, saudara. Nggak usah kepengen yang mewah-mewah, pengen jalan ke sini, jalan ke sana. Kalau ada pekerjaan ke sana, kamu baru pergi. Tapi nggak usah sengaja-sengaja kamu buang-buang uang, menghamburkan ya. Ya kalau ada uang lebih kamu jalan-jalan lah. Tapi jangan terus kamu harus yang bintang 5, bintang Kejora, bintang SKS, enggak usah, saudara. Kedua, ya, kan firman Tuhan bilang apa? Jangan memikirkan yang jauh lebih tinggi dari yang dapat kamu pikirkan. Ya kan? Jangan muluk-muluk itu loh, saudara. Kedua, kamu harus rendah hati, hidup dalam kerendah hatian. Ya, mau diajar. Jangan atos-atosan, sombong-sombongan. Pokoknya aku yang paling benar, kamu semua salah. Jangan, saudara. Di keluarga, di rumah, suami, istri, belajar. Saling merendahkan diri. Ya, saling melayani. Ya, saling mengalah. Ya kan? Saling menghormati terlebih dahulu. 3. Ya, kamu harus belajar hidup di dalam kekudusan. Itu penting loh, saudara. Kekudusan itu sangat penting. Kamu jangan sembarangan ya, bacaanmu, pikiranmu, ya, pergaulanmu, hati-hati. 4, hiduplah selalu mengasihi, mengampuni, memberkati, berdiakonia. Jangan sampai kamu lupa mengasihi, mengampuni, memberkati, ya, bersahaja dalam hidup setiap hari, ya, bersedekah senantiasa. Jangan lupa, saudara. Sebab ketika hidupmu sudah menjadi berkat bagi sesama, maka apalagi, saudara? Maka yang ada mujizat dalam hidupmu. Perkataanmu, kalau kamu saja dalam materi saja sudah mau berbagi dengan sesama, maka perkataanmu pun akan jadi berkat. Bukan cuma hidupmu, bukan cuma materimu, tapi perkataanmu pun akan jadi berkat. Perkataan yang jadi berkat itu bukan cuman apa namanya, kamu hebat, bukan, saudara. Menjadi berkat waktu kamu ngomong, sembuh, dia sembuh, saudara. Serius, Anda semua yang sakit hari ini ya, saya kata ya, kamu percaya,
ya, ada kesembuhan di dalam nama Yesus, kamu sembuh, saudara. Ya, orang ngutukin saya saja bisa sakit. Orang ngutukin saya bisa jungkel, saudara, serius. Apalagi kalau saya mengucapkan berkat buatmu. Kamu percaya hari ini di dalam nama Yesus, kamu sembuh, saudara. Dan sudah banyak ya orang disembuhkan di dalam komunitas ini, ya. Banyak sudah ya yang sembuh di komunitas ini, yang alami mujizat. Tapi kamu terimanya harus dengan sukacita, dengan hati yang benar. Loh, kamu terimanya ke sini, datang ke sini sambil misui saya. Kamu datang ke sini sambil misui saya, enak teriak-teriak, suruh ngampuni, suruh ini, apanya, diakonia, apa, donasi terus. Ya kamu sambil misui saya, bagaimana ke sini kamu mendapat berkat? Kamu datang ke sini itu dengan siap mendengar firman Tuhan. Jangan misui saya, kamu datang ke sini misui saya, ya repot. Saya nggak ngapa-ngapain. Tapi saya lagi mengucap berkat, kamu nggak mau terima berkat. Ingat dulu pelajaran, berkat sama kutuk itu berasal dari kata yang sama ya. Berkat ya, barah itu, ya, itu artinya sama dengan kutuk, saudara ya. Jadi hati-hati ketika saya mengucapkan berkat pada kamu, lalu kamu nolak, jadi kutuk itu, saudara. Jadi kalau saya saya udah angkat ini, yebaraka, ya, yebaraka, ya, kiranya Tuhan memberkati kalian, ya kan, memberkati kalian, ya. Nah itu kamu harus dengan ya Tuhan, amin. Kalau kamu tolak, wah, berkat gundul peyang, jadi kutuk, saudara, hati-hati, saudara ya. Kan Yesus bilang, kalau kamu ucapkan shalom, orang itu terima shalom kamu, maka dia akan terima berkatnya. Tapi kalau dia tolak, lepaskan kaki dari kakimu, sesungguhnya hukuman Sodom dan Gomora lebih berat daripada mereka. Perkataanmu itu ya berkuasa, karena kamu adalah Elohim, Bene Elohim. Mazmur 86 ya, dan tadi kita baca dalam Yohanes 10 ayat 34. Kamu adalah Elohim, Bene Elohim. Ya, wah, saya gara-gara saya ngomong aku adalah Elohim, Buriwali kejang-kejang, belum miso-miso, saudara ya. Dia nggak baca, karena banyak orang debat dogma, dia lupa ayatnya tertulis dengan jelas seperti itu. Dia debat dogma, ya, wah, ini dogma, hafal semua tulisan Bapak gereja, simbol gereja, buyutnya gereja, hafal semua, tetapi yang tertulis di Alkitab dia bisa lupa. Banyak orang juga, tapi ada orang yang hafal tertulis di Alkitab, tapi dia nggak ngerti kalau itu dia tertulis, dia tahu ada tertulis, tapi dia nggak ngerti. Karena apa, saudara? Kebanyakan teori hidupnya. Bukannya baca itu aku mau lakukan, baca aku mau lakukan. Tapi ini baca buat kritik ini, buat kritik itu, mampus, saudara. Akhirnya dia nggak ngerti apa-apa. Kamu kalau baca Alkitab, ya, bacaanmu tuh, kamu ngerti nggak yang kamu baca? Kamu tahu nggak Tuhan bicara kepada kamu lewat ayat itu setiap hari? Ya, Tuhan bicara kepadamu. Jadi, saudara, kamu adalah Elohim. Perkataanmu itu mencipta. Ya, avara kedavar. Ya, terciptalah sesuai remamu. Ya kan, avara kedavar kan, yehi wa yehi. Terjadi maka terjadilah. Nah, jadi, ayo saudara, kita hidup, beresin hidup kita. Kamu mau perkataanmu itu mencipta penuh kuasa, bukan retorika, ini benar saya ngomong ya. Oh, praktek, kalau saya ngomong itu dipraktekkan, dicoba, jangan. Ini kan pengajaran-pengajaran simpel setiap hari kan. Kamu coba praktekkan tiap hari. Kamu catat, kamu lagi mau bikin apa nih 2024. Ya, setiap tahun kan kita kasih tema, ya. Dulu saya pertama Jehovah Rafa, Jehovah Jireh, Jehovah Shalom, ya, Jehovah Syama, Jehovah Sebaot. Kamu ngalami enggak? Kita mah Jehovah Rohi, Tuhan Gembalaku. Kita mah mengalami itu, ya. Kita praktek. Jehovah Jireh kita ngalami, Jehovah Syama kita ngalami, Jehovah Rohi kita lewat, Jehovah Sebaot kita lewati, saudara. Dan kita aminkan, kita mengalami. Praktek, saudara ya. Hal-hal kecil itu kamu praktekkan terus. Kalau kamu tidak praktekkan, kamu pengennya tambah banyak, kamu tahu banyak, dituntut banyak. Kamu sekarang tahu, langsung praktek, tahu langsung praktek. Berbahagialah orang mendengar logosnya Tuhan Yesus dan mempraktekkannya langsung praktek, saudara ya. Nanti kamu davar
bara ke dafar. Terciptalah sesuai dengan yang kamu omongkan, dengan rema yang kamu dapat. Ya, sebab kamu adalah Elohim, Bene Elohim. Tuhan Yesus memberkati.